Halo sahabat-sahabat pencinta otomotif, ketemu lagi dengan saya di channel Jagomatic. Di video kali ini kami sedang mengerjakan menganalisa trouble di bagian kelistrikan. Jadi kronologinya begini teman-teman. Motor ini ketika ketika on kontak motornya tidak bisa nyala ya. Bukan motornya tidak bisa nyala, tapi ketika on kontak semua yang berkaitan dengan kelistrikan itu tidak nyala ya, tidak on, baik itu full pump ataupun injeksi dan semua yang berkaitan dengan kelistrikan ketika on kontak itu tidak nyala ya. Jadi ketika diselah motornya tetap nyala teman-teman, itu anehnya. Jadi motornya itu kalau diselah nyala, tapi ketika on kontak semua yang berkaitan dengan kelistrikan itu mati semuanya ya. Itu aneh banget. Jadi kejadiannya aneh banget dan aku baru mengalami kali ini ya. Aku juga heran. Jadi kronologinya begini teman-teman. Sebulan yang lalu pemilik motor ini datang ke bengkel dan bilang kalau motornya itu sulit di starter ya. Jadi kalau di starter itu tidak langsung respon ya, masih lama, agak lama baru bisa nyala di starter itu. Setelah saya cek di bagian tegangan full pump, terus di bagian full pumpnya, rotaknya semuanya normal ya. Di bagian di bagian aki voltasenya juga normal, sekring di bagian aki semuanya normal. Jadi saya ngambil keputusan untuk servis CKP-nya ya. Jadi CKP-nya saya buka radiator, terus buka spool magnet, terus spoolnya kita keluarin dan servis semuanya di bagian CKP itu. Dan ternyata setelah dibuka bagian spool magnet, di situ seal kruk as ya, seal kruk as bagian magnet ternyata sudah bocor ya teman-teman. Jadi digantilah seal kruk as bagian magnet tersebut. Setelah diganti kita cuci kembali di bagian-bagian yang terkena oli. Yang bagian CKP-nya juga kita bersihkan ya, karena di bagian CKP itu kalau ada olinya jadi tidak respon ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya motor yang ketika di starter itu nggak langsung respon, bisa jadi ada kebocoran di bagian seal kruk as ya. Jadi ketika seal kruk as itu bocor, otomatis oli yang keluar dari seal kruk as itu akan nempel di bagian spool dan bagian sensor CKP ya. Jadi ketika bagian spool dan sensor CKP sudah kotor, maka itu sensor CKP-nya cepat tekor dan juga lama responnya ya. Jadi nggak langsung respon dia, karena di bagian situ udah kotor semua, udah terkena oli. Jadi itu udah nggak respon ya, jadi lemah. Jadi responnya itu lemah banget. Nah, setelah kita bersihkan semuanya, setelah kita servis semuanya, untuk bagian starter itu sudah normal kembali ya. Setelah kita servis bagian CKP-nya, kita servis semuanya bagian spoolnya, itu udah normal semuanya ya. Jadi ketika di starter langsung nyala ya, langsung respon. Jadi motor apa saja teman-teman, ketika sensor CKP-nya dan spoolnya itu kotor atau seal kruk as-nya bocor, maka untuk sensor CKP-nya itu sulit nangkepnya ya. Jadi arusnya itu kayak lama nyampenya, ataupun nyampe tapi nggak bisa berfungsi ya, karena sensornya kotor. Bisa jadi begitu teman-teman. Kalau kendala motor teman-teman ada yang begitu sulit di starter, biasanya yang begitu itu yang menggunakan starter halus, yang menggunakan sensor CKP ya, kayak motor NMAX yang baru-baru, Scope yang baru, Beat yang baru, bisa jadi dari sensor CKP-nya ya. Karena kalau dari sensor CKP-nya udah kotor, di situ juga arus pengapian juga lemah ya. Jadi kalau di situ ada kebocoran, kena oli, maka untuk pengapiannya juga lemah ya teman-teman. Nah, yang sekarang ini kemudian setelah dapat 1 bulan kemudian,
si pemilik motor ini datang lagi ke bengkel mengeluhkan, motor saya ini aneh mas. Kenapa kok aneh? Karena bisa nyala ketika diselah itu, kalau diselah itu nyala ya teman-teman. Tapi kalau pertama kali di on kan kontaknya, itu semua lampu speedo itu nggak ada yang nyala, nggak ada yang aktif teman-teman ya. Nah, jadi kita buka semua di bagian depan itu, di bagian dashboard dan juga kap di bagian depan kita buka. Dan ternyata benar teman-teman, ketika kita buka dicek akinya semuanya normal ya, kayak nggak ada yang bermasalah gitu. Kita juga heran kenapa kok bisa nyala motornya, sementara kalau di on kan kontak bisa lampu semua yang sistem injeksi tidak bekerja ya. Tapi ketika di start, di selah itu bisa nyala motornya. Nah, jadi kita cek semuanya dan benar teman-teman. Setelah kita cek ternyata masalahnya arus yang mengarah ke ke kunci kontak itu tidak ada ya. Jadi arus yang jalur ke mana ke kunci kontak itu nggak ada arus, baik itu arus yang langsung dari aki ataupun arus yang keluar dari keluaran kontak, itu semuanya nggak ada ya teman-teman. Jadi kita cari, buka kabelnya satu persatu ya. Setelah kita buka satu persatu, kita cek satu persatu, kita buka kabel satu persatu, karena indikasi yang pertama ya, analisa saya itu pasti ada kabel yang putus ya. Saya nangkepnya begitu. Jadi ini pasti ada kabel yang putus di antara aki yang menuju kontak gitu. Akhirnya kita carilah di situ. Jadi setelah kita cari satu persatu kabel itu kita buka. Setelah dibuka kita periksa. Setelah diperiksa semuanya ternyata di bagian kabel untuk sambungan nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak ada yang kemakan tikus atau yang putus, itu nggak ada ya, semuanya normal. Dan kami bingung juga nyari di situ teman-teman. Akhirnya saya cari satu persatu ya, saya urut satu persatu kabelnya yang dari aki ke sekring, terus yang dari sekring, yang dari aki, yang dari keluar kontak ke sekring, yang dari aki ke sekring menuju ke kontak itu nggak ada juga teman-teman. Jadi putusnya itu dari bagian sekring dan bagian sekring yang gede, dari terus setelah dari sekring yang gede ada lagi sekring, 3 sekring kecil-kecil ya teman-teman. Ada 3 lagi sekring kecil-kecil. Terus setelah dari sekring kecil-kecil tersebut baru ke keluaran kontak. Aku nggak tahu kalau motor ini sebelumnya udah ada perubahan di bagian perkabelan kelistrikannya atau apa ya. Tapi nyatanya saya cek satu persatu kabelnya, dia yang putus itu adalah di bagian sekring yang kecil ya. Sekring yang kecil, dia di bagian di bagian kabel yang masuk ke sekring itu memang ada yang putus ya. Pas ada di dalam sekring itu, jadi putusnya pas di dalam sekring yang kecil teman-teman. Cuman yang masih aneh ke pikiran saya itu, kenapa kok motornya ketika diselah bisa langsung nyala dan sistem injeksinya juga bekerja ketika diselah itu. Tapi ketika on kontak itu motornya malah mati semua gitu. Nah, itu aneh banget. Dan ternyata ada di bagian sekring yang kecil yang ukuran 10 itu ada yang putus ya kabelnya, dan kecil banget dan nggak kelihatan kalau nggak dibuka semua ya teman-teman. Dan akhirnya kami betulkan, diganti dengan sekring yang baru juga, dan setelah itu baru bisa nyala ya. Jadi urutannya begini teman-teman ya, dari aki itu ke sekring yang gede, kemudian dari sekring yang gede dicabang ke keluaran kontak, dicabang ke kontak, bukan ke keluaran kontak. Kemudian dari keluaran kontak baru ke sekring yang kecil. Nah, ini yang masalah itu yang keluar ke sekring yang kecil tadi yang nggak ada arusnya. Dua-duanya nggak ada teman-teman. Jadi dua-duanya nggak ada. Dari sekring yang ke
keluar ke kontak dan yang keluar kontak itu semuanya nggak ada ya. Nah akhirnya saya benarkan lagi, saya ganti, bukan saya ganti di disambung dulu yang masuk ke spring itu, disambung dulu, disolder. Setelah disolder terus dipasang spring yang baru dan akhirnya sudah normal kembali. Seperti yang teman-teman lihat, kalau mobil ini sekarang sudah bisa nyala ya, sudah bisa nyala ketika kontak, semuanya sistem sudah bisa bekerja ya, termasuk lampu dan juga lampu speedo itu semuanya sudah bisa nyala ya. Jadi untuk mencari kelistrikan itu betul-betul sulit ya teman-teman. Kalau kontak kalau di kontak nggak bisa nyala, itu sekalipun mencari pakai skema karena tidak ada indikator jadi sekalipun dicari pakai skema itu sulit. Jadi butuh kesabaran, dicari satu persatu, diurut satu persatu kabelnya ya teman-teman. Setelah diurut satu persatu sudah ketemu, dieksekusi. Setelah dieksekusi dicoba. Nah, dan ini kita sudah berhasil, eksekusinya sudah berhasil. Dan ini ownernya udah mau nyoba, karena udah berhasil. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kembali di video saya selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.